Tentukan gaya pada setiap batang dengan metode join. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat diagram benda bebas. Di sini jiplak saja gambar yang sudah ada. Kurang lebih seperti ini, lalu pindahkan ke bawah. Kemudian beri nama titik-titiknya. Lalu masukkan gaya yang bekerja padanya. Ada gaya sebesar 3000 Newton di titik D. Lalu masukkan gaya tumpuannya. Di titik A adalah tumpuan roll, sehingga hanya ada satu buah gaya. Beri nama AX. Kemudian di titik B adalah tumpuan pin, sehingga akan ada dua buah gaya. Katakanlah ini arahnya ke atas, diberi nama BY. Ini ke kiri, diberi nama dengan BX. Lalu setelah itu mencari tahu nilai dari masing-masing gaya tumpuan dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Pertama dimulai dari mungkin sigma FY sama dengan 0. Ada BY arahnya ke atas positif dikurangi gaya 3000 Newton arahnya ke bawah sehingga negatif sama dengan 0. Maka nilai BY adalah 3000 Newton. Kemudian gunakan sigma momen di titik B untuk mencari gaya tumpuan yang lain. Sigma momen di titik B sama dengan 0. Maka apa saja yang mempengaruhi momen di titik B? Ada pertama AX dikalikan dengan jaraknya yaitu 2 meter ya. Kali 2 positif karena arahnya berlawanan jarum jam. Kemudian dari 3000 Newton ini arahnya searah jarum jam sehingga negatif, dikalikan jaraknya yaitu 4 meter sama dengan 0. Maka di sini didapatkan nilai AX yaitu 3000 kali 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 6000 Newton. Selanjutnya satu lagi untuk mencari nilai dari BX. Digunakan saja sigma Fx sama dengan 0 yaitu AX dikurangi BX sama dengan 0. Maka nilai BX sama dengan AX. Dan BX sama dengan 6000 Newton. Kita simpan hasilnya di sini saja. BY, kemudian AX, dan juga BX. Ini hasil kontretannya dihapus saja untuk menghemat tempat ya. Setelah mendapatkan gaya tumpuan, langsung masuk ke metodenya yaitu metode join. Maka kita tinjau join satu persatu. Ini akan dimulai meninjau dari join D. Mengapa join D? Karena di join D ini ada gaya yang diketahui dan yang belum diketahuinya itu ada 2. Dan ini memungkinkan untuk digunakan persamaan kesetimbangan. Maka coba kita copy aja yang ini. Dan potong di join D. Kurang lebih seperti ini, sisanya dihapus. Kita coba sesuaikan sedikit ini biar tidak jomplang. Beri judul di sini adalah join D. Kita dekatkan. Nah, kurang lebih seperti ini.
Kemudian beri arah gaya batangnya. Di sini kita perkirakan saja, mungkin ini arahnya ke atas, dan ini arahnya ke kanan. Yang ke atas ini adalah FCD, kemudian yang mendatar ini adalah FAD. Sudut yang dibentuknya adalah 45 derajat. Langsung masuk ke persamaan kesetimbangannya untuk mencari gaya FCD dan FAD. Dimulai dari mungkin sigma FY sama dengan 0, yaitu ada FCD, diproyeksikan ke sumbu yang vertikal sehingga dikalikan sin 45 derajat, lalu dikurangi gaya yang ke bawah, yaitu 3000 Newton, sama dengan 0, sehingga FCD adalah 3000 dibagi dengan sin 45 derajat. Hasilnya 4243 Newton. Kita lihat gambarnya, di sini hasilnya positif, maka anak panah yang digambar di sini, itu asumsinya sudah benar. Dan untuk FCD, karena dia menjauhi join D, ya, arahnya menjauhi join, maka dia merupakan gaya tarik. Simbolnya T atau tension. Kemudian mencari FAD, kita gunakan saja sigma Fx sama dengan 0. FAD karena ke kanan maka positif, dikurangi FCD, dan diproyeksikan pada sumbu yang horizontal. Sehingga di sini dikalikan dengan cos 45 derajat sama dengan 0. Maka FAD sama dengan 4243 ya. FCD-nya dimasukkan, dikalikan dengan cos 45 derajat. Maka didapatkan hasilnya yaitu 3000 Newton. Karena hasilnya positif, maka asumsi tanda di gambar ini, gambar yang pertama ini sudah benar. Dan karena FAD ini menuju join, maka FAD ini merupakan gaya kompresi atau gaya tekan. Oke, kita akan simpan hasilnya saja. Untuk perhitungannya kita hapuskan untuk menghemat tempat. Kita pindahkan ke atas, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu masuk setelah di join D, masuk ke tetangganya. Kita ambil saja, naik ke atas, yaitu ke join C. Kita duplikasi lagi gambar ini untuk memotong join C-nya. Dihapus bagian yang kaitannya gitu ya, sehingga menyisakan join C saja. Kita beri nama dulu di sini, akan meninjau join C. Pindahkan ke sini dan coba kita sederhanakan gambarnya, jangan terlalu tebal. Oke. Kemudian kita beri arah tanda panahnya ya. Pertama ada gaya FCD, yang ini ya. FCD ini kita konsisten mengikuti arah tanda di gambar sebelumnya, bahwa dia menjauhi join, maka di sini juga menjauhi join, itu FCD. Kemudian untuk dua gaya yang lain kita asumsikan saja, ini ke kiri mungkin ya, FBC, dan juga satunya kita beri arah ke atas saja, dia adalah FAC. Kemudian sudut yang dibentuk di sini adalah 45 derajat. Dan juga untuk FCD yang di sini ya, dia juga 45 derajat. Mungkin gak usah ditulis ya, terlalu sempit. Kita bayangkan saja di sini bahwa ini 45, maka di sini juga 45 derajat. Karena sudut segitiga yang di sini, ini sudah 45, ini sudah 45, maka 90, sisanya juga adalah 90, gitu ya. Ini nggak usah banyak dicoret-coret. Masuk ke persamaan kesetimbangannya. Kita gunakan saja sigma FY sama dengan 0. Ada apa saja? Pertama ada FAC. Diproyeksikan agar vertikal, maka dikalikan dengan sin
45 derajat. Kemudian dikurangi oleh FCD yang diproyeksikan vertikal juga, maka ini perlu dikalikan dengan sin 45 derajat juga, sama dengan 0. Maka di sini FAC sama dengan dari FCD dikali sin 45 derajat, kemudian dibagi sin 45 derajat juga. Maka hasilnya adalah, ini dicoret-coret, FCD juga yaitu 4243 Newton. Atau mungkin nulisnya begini ya, FAC sama dengan 4243 Newton. Karena nilainya positif, berarti asumsi yang sudah digambar di sini benar. Dan karena FAC ini menuju join, maka dia merupakan gaya tekan atau kompresi. Lalu masuk ke sigma Fx untuk mencari tahu nilai FBC. Sama dengan 0 ya. Di sini negatif FBC, kemudian ditambah dengan FAC dikali cos 45 derajat, karena FAC-nya diproyeksikan ke sumbu yang horizontal. Kemudian ditambah juga FCD yang diproyeksikan ke sumbu horizontalnya, sehingga dikali cos 45 derajat juga sama dengan 0. Maka langsung saja di sini didapatkan nilai FBC-nya yaitu 6000 Newton. Karena positif, maka asumsi tanda di sini sudah benar, dan karena FBC ini menjauhi join, maka dia merupakan gaya tarik atau tension. Dan di sini akan kita simpan jawabannya saja. Untuk hitung-hitungannya kita hapuskan untuk menghemat tempat. Kita pindahkan ke atas sini, begitu juga yang FBC. Oke, selanjutnya kalau kita rekap, sudah ada gaya apa saja yang diketahui, yaitu FCD, kemudian FAD, kemudian FAC, dan juga FBC. Satu lagi yang belum diketahui yaitu FAB. Maka di sini kita akan bergeser ke join B. Tulis di sini join B. Seperti biasa kita coba duplikasi lagi. Kemudian ambil join B-nya saja. Kurang lebih seperti ini, dan hapus sisanya yang tidak digunakan. Oke, kemudian beri tanda arah gayanya. Ini pada dasarnya adalah FBC, di mana FBC ini sudah diketahui yaitu selalu, atau di gambar sebelumnya, yaitu menjauhi join. Sehingga di sini juga menjauhi join. Dan untuk yang belum diketahui, FAB, kita coba beri asumsi arah gayanya ke bawah. Kemudian, karena yang ingin diketahui adalah FAB, bisa langsung saja ke sigma FY sama dengan 0, yaitu BY dikurangi dengan FAB sama dengan 0. Maka nilai FAB itu adalah BY. BY-nya sudah diketahui di sini yaitu 3000 Newton. Nilainya positif, maka asumsi tandanya sudah benar. Dan karena di sini menjauhi titik, maka dia merupakan gaya tarik atau tension. Sehingga seluruh gaya batang di soal sini sudah diketahui. Begitulah cara menggunakan metode join.